begitu mengasihi kami, dan kami juga bersyukur pada malam hari ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan, dan bersama-sama kami akan mempelajari firman Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang tidak layak ini, kiranya Tuhan juga mau berbicara melalui Dia. Kiranya pada malam hari ini hati kami boleh kembali dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, dan kehidupan kami boleh semakin menyenangkan Tuhan. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita hari ini akan bersama-sama merenungkan dari Roma pasal yang ke-8, ya. Kita akan melihat mulai dari ayat yang ke-18, ya. Nah, di dalam ayat yang ke-18 kita melihat minggu lalu kita membahas tentang ayat yang ke-17. Ya, di dalam ayat yang ke-17 kita melihat tentang status kita sebagai ahli waris. Dan mulai dari ayat yang ke-18 seperti yang minggu lalu kita bicarakan, ayat yang ke-17 sebenarnya seperti satu jembatan, ya. Jembatan yang menjembatani ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 tentang status kita. Kemudian ayat yang ke-18 selanjutnya itu tentang kemuliaan-kemuliaan, tentang kehidupan-kehidupan yang akan datang. Jadi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-18, di situ Rasul Paulus berbicara tentang satu kemuliaan yang akan dinyatakan di kemudian hari. Pada waktu dia memperbandingkan akan semuanya itu, dia mengatakan bahwa penderitaan sekarang tidak ada bandingnya. Jadi kalau kita kembali kepada konteks daripada ayat ini, dari ayat yang ke-18 dan selanjutnya, kita akan melihat banyak tentang kemuliaan-kemuliaan yang akan kita terima di hadapan Tuhan. Ya, janji ini menceritakan suatu hari di masa depan ketika semua rasa sakit, kesedihan, ketidakadilan, ya, kelemahan kita baik secara fisik maupun secara rohani, siksaan-siksaan baik saat ini yang kita alami akan dihapus, ya. Jadi semua rasa sakit, kesedihan, ketidakadilan, kelemahan manusia, siksaan, segala macam tangisan akan hilang daripada hidup manusia. Suatu keadaan yang sungguh-sungguh indah, dan semua orang percaya dikatakan akan menerima berkat yang demikian. Dan intensitas dari bisikan yang demikian itu sebenarnya sudah pernah kita melihat di dalam Perjanjian Lama, dan sebenarnya juga melingkupi seluruh Alkitab. Ya, di dalam Perjanjian Baru juga kita sering melihat ayat-ayat yang menjanjikan tentang masa depan kita yang cerah, yang penuh dengan berkat, ya, kemuliaan Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, tetapi sebelum kita memasuki hari-hari yang penuh kemuliaan ini, kita masih hidup di dalam dunia ini, dan kita malah sering ditempa, ya. Kita menghadapi banyak sekali tantangan, banyak sekali kesulitan. Tetapi kalau kita berfokus pada keindahan kemuliaan itu, kesulitan zaman sekarang ini tidak ada artinya, ya, tidak ada artinya. Nah, ini adalah perkataan yang diucapkan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-18 ini. Ya. Kalau orang lain yang mengucapkannya, mungkin kita masih ragu-ragu, ya, apakah benar kita bisa mengalami akan kemuliaan atau hati yang meremehkan, seolah-olah meremehkan penderitaan saat ini, ya, karena banyak orang mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, ya. Tapi kalau kita melihat ini adalah tulisan Rasul Paulus, dan Rasul Paulus sendiri mengalami penderitaan yang luar biasa juga, ya. Kalau kita membaca di dalam ayat yang itu 2 Korintus pasal 11 dari ayat yang ke-24, sebenarnya dia mengatakan dia mengalami
banyak penderitaan ya. Dari 23 dia katakan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi katanya, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera luar biasa, di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Nah, Rasul Paulus penderitaan saya rasa di antara kita tidak ada yang pernah mengalami akan penderitaan yang pernah dialami oleh Rasul Paulus. Ya, dia katakan 5 kali aku disesah oleh orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Kalau kita membaca kembali di dalam Perjanjian Lama, Tuhan juga memerintahkan kepada orang Yahudi kalau menghukum orang Yahudi jangan sampai melebihi 40 kali, karena itu akan membuat orang yang dihukum itu berkecil hati, merasa dihina, atau ya saudara sekalian ya. Jadi kita melihat di sini dia mengatakan 40 kurang 1, dan kalau kita tahu deraan itu adalah setiap pukulan itu di ujungnya itu ada beberapa cakar ya yang mencakar tubuhnya, itu suatu pukulan yang luar biasa. Dikatakan 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ya. Nah, kita melihat di sini Rasul Paulus mengalami banyak sekali penderitaan yang terjadi di dalam hidupnya karena dia melayani Tuhan, ya. Dan yang indah kita melihat di dalam ayat ke-26 kita katakan, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di laut, tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu, ya orang-orang Kristen, maksudnya saudara-saudara palsu ya. Aku orang-orang Kristen palsu, maksudnya aku banyak berjeri lelah dan bekerja keras. Kerap kali aku tidak tidur. Wah, kita melihat Rasul Paulus sungguh-sungguh menderita ya. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa kedinginan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal-hal lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Kita melihat Rasul Paulus, dia sungguh-sungguh mengesampingkan penderitaan yang dia alami, dan dia katakan fokusnya adalah untuk memelihara jemaat-jemaat. Itu luar biasa ya, luar biasa. Di dalam hidupnya, di dalam keadaannya dia dihimpit. Kita melihat baik di kota, baik di desa, baik di laut, baik di daratan, dia menghadapi berbagai macam kesulitan dan penderitaan. Tetapi dia sama sekali tidak berfokus pada penderitaan itu, malah dia berfokus bagaimana memelihara jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepada dia. Saya rasa ini adalah satu pelajaran yang sangat penting bagi setiap kita supaya kita dapat mengemban tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, saya katakan tadi, kalau orang lain mengatakan mengabaikan penderitaan sekarang seperti yang Paulus tuliskan di dalam ayat ke-18 ini, mungkin kita masih bertanya, ya, apakah kamu benar-benar pernah mengalami penderitaan yang sungguh-sungguh, saudara sekalian, ya. Tetapi kalau Paulus yang menulis akan perkataan yang demikian, kita tahu dia sungguh-sungguh pernah mengalami dan dia mengabaikan semuanya itu karena fokusnya kepada pelayanan dan fokusnya kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan di kemudian hari. Jadi ini adalah satu hal yang sangat indah, ya, sangat indah. Nah, kita menyadari bahwa penderitaan adalah sesuatu yang sangat berat, saudara sekalian, ya, dan tidak gampang ditanggung. Dan kita kalau tidak mengindahkan akan penderitaan itu, kadang-kadang juga tidak akan mengurangi beratnya penderitaan itu. Jadi bukan berarti melarikan diri, ya saudara sekalian, bukan berarti
kita mencoba untuk mengabaikan, lalu rasa sakitnya akan hilang dan sebagainya. Tidak, saudara sekalian ya. Kita bagaimanapun mengabaikan penderitaan itu, rasa sakit itu tetap akan kita rasakan, dan kadang-kadang kita sungguh-sungguh tidak kuat dengan intensitas penderitaan yang begitu berat ya. Tetapi bagi Paulus yang dikatakan ini, bahwa intensitas penderitaan itu tidak berarti jika dibandingkan dengan intensitas kemuliaan di masa yang akan datang. Ini adalah satu hiburan yang sangat penting bagi kita ya. Jadi pada waktu kita hari ini mencoba belajar bagaimana kita hidup seperti Paulus ya, berfokus kepada kemuliaan, dan kita mencoba untuk menghadapi penderitaan-penderitaan yang mungkin terjadi ya di dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang mau melayani Tuhan dengan setia ya. Nah, seorang pendeta pernah berkata demikian di dalam khotbahnya. Dia katakan, ketika Tuhan melatih seseorang dan memberikan penderitaan-penderitaan di dalam hidup orang tersebut, orang lain seharusnya tidak menciptakan tempat yang aman baginya. Biarlah dia ditempa dan dibentuk oleh Tuhan, dan tugas kita adalah berdoa supaya dia dikuatkan dan menang daripada penempaan itu. Nah, dia juga berkata, ketika Tuhan memberi sebagian orang beberapa pengalaman penderitaan, janganlah mencari tempat perlindungan yang nyaman bagi dia untuk menghindari ujian Tuhan. Pada waktu mereka sedang dalam ujian dan penderitaan, kita berdoa meminta Tuhan sesuai dengan waktu Tuhan yang sempurna, sesuai dengan kedaulatan Tuhan yang tertinggi, sesuai dengan hikmat Tuhan ya, untuk memberikan bimbingan kepada orang tersebut sehingga orang itu dipersiapkan untuk dipakai oleh Tuhan dengan lebih indah lagi. Ya, ini adalah satu hal yang indah. Ya, kadang-kadang kita tidak tahan ya melihat orang hidup di dalam penderitaan. Kita ingin cepat-cepat pergi menolong dia. Apakah itu pertolongan yang kita berikan itu sungguh-sungguh dapat membantu orang tersebut, saudara sekalian ya? Belum tentu, saudara ya. Di dalam mendidik anak kadang-kadang kita juga demikian ya. Kita sebagai orang tua gampang sekali untuk menyediakan segala sesuatu untuk anak kita, menolong anak kita menyelesaikan masalah, menolong anak kita ya, menciptakan jalan yang paling gampang bagi dia. Nah, saya mungkin pernah cerita dulu waktu masih melayani di gereja Chinese, pernah ada satu keluarga Taiwan yang pindah dari East Coast. Mereka pindah karena anaknya itu dapat beasiswa 4 tahun di sekolah kedokteran. Tetapi pada tahun kedua anaknya pulang ke rumah dan anaknya menjadi sangat tertutup, mengunci diri di dalam kamar, tidak mau bertemu dengan siapapun juga. Ya. Nah, setelah itu kita datang mengunjungi keluarga tersebut. Ternyata waktu dia masih dari kecil sampai selesai SMA, mamanya yang membantu dia mengatur segala sesuatu. Ya. Nah, setelah dia meninggalkan SMA masuk ke universitas, dia harus berdikari, dia bingung, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, akhirnya tahun kedua dia menjadi sangat burn out dan pulang ke rumah. Akhirnya tidak dapat meneruskan sekolahnya lagi. Kasihan sekali anak tersebut ya, tidak mau ketemu siapa-siapa. Tapi kita bersyukur pada waktu kita mengunjungi dia masih mau bertemu. Dan kemudian mereka pindah ke Sacramento, kita sempat juga mengunjungi ke sana. Dan kasihan, akhirnya anak itu masuk ke college yang ada di Sacramento. Nah, saudara sekalian, itu karena orang tuanya terlalu memprotek anak tersebut. Nah, mengatur segala sesuatu begitu indah untuk anak tersebut, sehingga anak itu tidak mempunyai kesempatan untuk melatih diri.
Akhirnya pada waktu dia harus melepaskan diri daripada bimbingan orang tua, dia menjadi bingung. Ya, seringkali kita mendengar ada cerita tentang kupu-kupu, saudara sekalian. Ya, pada waktu kupu-kupu masih berada di dalam kepompong, kupu-kupu itu harus berjuang untuk melepaskan diri daripada kepompong itu. Ya. Kalau seandainya kita merasa kasihan terhadap kupu-kupu tersebut, lalu kita menolong dia menggunting ya kepompong itu dan menolong dia supaya dia ada jalan keluar, tidak perlu berjuang sekeras-kerasnya, maka mungkin kita akan bukan mungkin ya, maka kita akan menghancurkan hidupnya. Karena kupu-kupu yang tidak mengalami perjuangan untuk menerobos kepompong, kemudian keluar dari kepompong itu, dia tidak mempunyai kekuatan untuk terbang. Dia tidak mempunyai kekuatan untuk hidup, saudara sekalian. Dia akan menjadi kupu-kupu yang cacat. Ya, dia akan menjadi kupu-kupu yang cacat. Jadi kita kadang-kadang perlu juga berhati-hati di dalam kehidupan kita ya. Mungkin ada orang mengatakan mengapa kupu-kupu harus berjuang begitu keras untuk merobekkan dan keluar daripada kepompong ya saudara sekalian, karena dia memang diciptakan untuk terbang, dan kalau dia tidak berjuang demikian dia tidak bisa terbang ya. Ada pepatah Chinese mengatakan jika tidak ada kepompong yang menyakitkan, Anda tidak akan melihat penerbangan yang benar-benar indah di mata Anda. Nah, saudara sekalian, itu adalah satu boleh dikatakan nature dia, ya dia harus berjuang. Hidup manusia juga demikian ya. Saya pernah mendengar satu cerita ya, satu suami setelah dia kena stroke dan sembuh, tapi tangan kirinya tidak leluasa untuk bergerak masih ya. Satu hari mereka mengunjungi makan bersama dengan satu keluarga yang lain. Ya, pada waktu selesai makan mereka mau pulang, suaminya mencoba untuk memakai jaketnya. Wah, sangat sulit sekali dia memakainya ya. Lalu keluarga yang makan bersama dengan mereka karena saking akrabnya, wah dia berkata kepada istrinya, "Kamu ini tega ya," katanya, "tidak kasihan pada suamimu. Dia pakai jaket begitu sulit, kamu masih tidak pergi membantu dia supaya memakai jaketnya," katanya. Nah, istrinya bilang apa? Istrinya bilang, "Sebenarnya saya sedang membantu dia," katanya. Ya, sebenarnya saya sedang membantu dia, katanya, melatih dia untuk memakai jaket itu, katanya. Kalau seandainya saya tiap kali membantu dia, mungkin tangannya sampai sekarang masih belum bisa bergerak seperti yang sekarang ini, katanya. Nah, saudara sekalian, jadi bukan berarti kita tidak membantu seseorang itu selamanya tidak mengasihi dia, tapi kita harus melihat situasi dia. Kalau dia memang harus melakukannya sendiri, dia harus berjuang sendiri, kita harus izinkan dia untuk mengalaminya ya, supaya dia dapat mengatasi apa yang ada di dalam hidupnya dan boleh berkembang. Ya, tadi saya cerita tentang kupu-kupu ini. Nah, di dalam 1 Petrus, Petrus pernah berkata ya, "Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia." Nah, saudara sekalian, kalimat ini kalau kita melihat, kita yang menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwa kita kepada Pencipta yang setia. Nah, pada waktu kita menyerahkan jiwa kita kepada Pencipta yang setia, kita tetap berlaku baik, berbuat baik terhadap orang lain ya. Jadi bukan dengan hati yang mengeluh, bukan dengan hati yang tidak rela, bukan dengan ketidakrelaan kita, tidak, saudara sekalian ya. Kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kita kepada Tuhan, hati kita ada sukacita, bahkan kita diberikan kekuatan untuk tetap berbuat baik
kepada orang lain. Nah, ini yang kita lihat dari 2 Korintus tadi, Rasul Paulus ya. Dia mengalami banyak penderitaan, tetapi dia mengatakan fokus saya ya adalah memelihara jemaat-jemaat Tuhan ya. Jadi saudara sekalian, ada seorang pernah berkata, saya rasa ini bagus untuk peringatan bagi kita ya. Dia katakan gereja bukan tempat hiburan orang-orang kudus. Kadang-kadang kita melihat ada orang ke gereja, mereka masih memilih bagaimana cara menyanyinya, bagaimana cara khotbahnya, apakah itu menyenangkan dia, apakah itu sesuai dengan keinginannya. Nah, saudara sekalian ya, dia katakan gereja sebenarnya bukanlah tempat hiburan untuk orang-orang kudus, tetapi gereja merupakan klinik bagi para pendosa yang diperlukan dengan baik ya. Bukan tempat berlindung yang aman bagi yang lemah, tetapi tempat pelatihan bagi laskar-laskar Kristus ya. Jadi itu adalah satu hal yang penting. Memang kita melihat Tuhan memberikan kekuatan kita ke gereja, kita akan diberikan sukacita, kita ke gereja, hati kita akan dipuaskan, kerohanian kita akan dipuaskan, kita akan mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian kita. Ini semua akan kita alami, tetapi itu bukan bukan tujuan Tuhan, karena di surga nanti keindahan-keindahan demikian akan jauh berlipat ganda ya. Saat ini yang Tuhan inginkan adalah supaya gereja dipakai sebagai tempat seperti klinik bagi para pendosa untuk mendapatkan pemulihan, hubungan mereka dipulihkan kembali dengan Tuhan. Ya, ini adalah satu hal yang penting bagi kita. Kemudian di dalam Mazmur, pemazmur pernah berkata demikian ya. Dia mengatakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya ya. Dalam pasal 119 ayat yang ke-71 dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ini adalah suatu ungkapan yang sangat indah, saudara sekalian, daripada pemazmur. Dia tahu mengapa dia hidup di dalam dunia ini. Dia juga tahu mengapa di dalam kehidupan di dunia ini akan terjadi tindakan-tindakan penindasan di dalam hidupnya. Ya, dia tahu persis dan dia dapat menggunakan penderitaan itu sebaik mungkin. Ada orang pernah berkata, jangan menyia-nyiakan penderitaanmu ya. Jangan menyia-nyiakan penderitaanmu. Seorang lain pernah berkata, Tuhan mengizinkan mawar terkena matahari untuk membuatnya tumbuh lebih halus dan lebih indah. Nah, jika kita mencoba untuk menaungi mawar itu, maka kita hanya akan mengurangi akan keindahan warna daripada bunga mawar tersebut. Jadi Tuhan ingin membuat orang yang sombong menjadi rendah hati, mungkin melalui penderitaan. Tuhan ingin melatih seorang penakut menjadi seorang pemberani, mungkin juga dari situasi-situasi yang menekan. Ya. Tuhan untuk melatih seorang yang mungkin kurang bijaksana menjadi orang yang bijaksana, seorang yang apatis menjadi orang yang penuh cinta kasih. Saudara sekalian, juga melalui lingkungannya yang ada, dan seringkali lingkungan itu belum tentu lingkungan yang kita inginkan ya. Jadi kita bertumbuh dan kita belajar secara rohani bukan melalui lingkungan yang lancar dan menguntungkan, bukan di tempat yang cerah dan penuh sinar yang menggembirakan, tetapi melalui hari-hari yang suram, melalui lingkungan yang keras, Tuhan menempa dan membentuk kita ya. Jadi kita percaya pada kasih dan hikmat Tuhan, dan pada waktu kita mengalami penderitaan ya, saya tahu saat ini juga karena COVID, karena situasi dan sebagainya, saudara sekalian, kita mengalami banyak sekali tantangan di dalam hidup kita, banyak sekali penderitaan di dalam hidup kita. Ya, jadi kita minta Tuhan kasih kekuatan kepada kita.
Ya, kita minta Tuhan kasih kekuatan kepada kita, jangan berkecil hati, jangan gampang ya untuk mengeluh ya saudara sekalian. Kita lihat kembali apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang ya. Kesulitan itu seperti kepompong dalam hidup kita yang menguji potensi dan kemampuan kita supaya kalau kita keluar daripada kepompong kita akan seperti kupu-kupu yang indah yang dapat dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa ya. Nah, saya dulu pernah bercerita juga ya sama seperti pohon ya. Saya dulu membaca satu artikel dia katakan pohon yang bertumbuh di pantai dengan pohon yang bertumbuh di hutan itu kekuatan mereka berbeda. Nah, pohon yang bertumbuh di hutan, dia dilindungi oleh banyak pohon lain yang besar-besar, sehingga dia jarang ditempa oleh angin yang kuat. Ya. Tapi pohon yang bertumbuh di pantai, dia harus ditempa, ditiup dengan angin, digoncang dengan ombak, saudara sekalian. Malah akarnya itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan pohon-pohon yang ada di dalam hutan. Jadi kita bersyukur Tuhan mempersiapkan kita untuk menjadi prajurit-prajuritnya yang siap dipakai oleh Tuhan hari ini dan juga dipersiapkan kita untuk menerima kemuliaan yang lebih indah di hari Tuhan. Jadi fungsi kepompong itu sebenarnya hanya untuk melatih kita. Perlahan-lahan kita keluar daripada kepompong, kita akan menemukan bahwa hidup kita adalah serba baru, saudara sekalian. Seorang Kristen yang pernah mengalami penderitaan dengan seorang Kristen yang belum pernah mengalami penderitaan, hidupnya berbeda, pandangannya berbeda, ya. Konsep nilainya berbeda, saudara sekalian, karena melalui ini Tuhan menempah kita. Ya, jadi pada waktu kita mengalami penderitaan, kalau Tuhan izinkan ada teman yang jahat terhadap kita, ada atasan atau ada anggota keluarga malah yang kita rasakan itu membawa banyak penderitaan di dalam hidup kita, mungkin kita harus menengadah ke Tuhan ya, minta Tuhan memberikan kekuatan ya, minta Tuhan sebenarnya Tuhan tidak ingin kita menderita ya, Tuhan tidak ingin kita menderita, Tuhan menyayangi kita ya. Ada satu istilah di dalam di dalam bahasa Mandarin dikatakan pada waktu seorang ibu mendisiplin dan melatih anaknya pada waktu dilatih dan didisiplin ya, pukulan kadang-kadang harus memakai pukulan, kadang-kadang harus memakai suatu situasi yang sulit ya. Sebenarnya secara fisik anak yang mengalami kesulitan dan pukulan, tetapi rasa sakit pada umumnya jatuh ke hati sang ibu. Nah, saudara sekalian ya, Tuhan juga demikian pada waktu Tuhan melihat kita menderita, sebenarnya Tuhan tidak tega ya saudara, tetapi Tuhan demi melatih kita menjadi kuat, dia izinkan semuanya itu terjadi ya saudara. Kita seperti kalau kita mengajar anak kita naik sepeda ya, saya tidak tahu apakah saudara punya pengalaman untuk mengajar anak kita naik sepeda ya. Kalau anak kita belajar naik sepeda, kalau kita pegang terus pasti aman saudara sekalian ya. Tapi kalau kita pegang sepedanya terus, anak kita mungkin tidak pernah akan bisa ya. Dia tidak bisa menemukan keseimbangan yang harus dia miliki pada waktu dia naik sepeda ya. Tapi kalau kita lepaskan ya saudara sekalian, ya saya rasa hati orang tua lebih dakdikduk daripada sang anak ya. Apalagi ada anak-anak yang biasanya sangat berani, kita belum lepas saja sudah mau ngebut, pada waktu tangan kita lepas dia sudah mulai ngebut. Orang tua yang sebenarnya lebih
lebih merasa tidak tenang melihat anak tersebut, ya. Jadi Tuhan juga demikian, sebenarnya Tuhan itu tidak ingin, ya, itu ini memakai antropomorfis, ya, pakai cara manusia untuk menjelaskan Tuhan, ya, saudara sekalian. Ya, kalau kita melihat sebenarnya Tuhan juga tidak tega melihat kita, ya, seperti kita melihat pada waktu Tuhan mempersiapkan Yusuf, ya, untuk menjadi perdana menteri. Saudara sekalian, Yusuf juga memakan waktu yang panjang sekali, ya. Pada waktu Tuhan mempersiapkan Musa, ya, kita melihat Musa harus membawa satu bangsa yang dikatakan tegar hatinya, ya. Jadi orang yang tidak mau mendengar Tuhan. Kita melihat orang Israel adalah orang yang sangat tidak gampang dipimpin, ya. Kalau mungkin saudara kalau pernah memimpin, ya, kita kadang-kadang di rumah aja memimpin 2 anak, 3 anak sudah tidak gampang, ya. Musa harus memimpin 2 juta orang, saudara sekalian. Tidak gampang, tetapi Tuhan mempersiapkan dia yang melalui berbagai cara, sehingga pada akhirnya dia boleh dipakai oleh Tuhan untuk memimpin orang-orang Israel, ya, mengalami banyak sekali anugerah Tuhan, mengalami banyak sekali berkat Tuhan, sungguh luar biasa, ya. Jadi kita melihat Tuhan itu kadang-kadang mengizinkan semuanya itu terjadi, ya, seperti di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ketiga, di sini dikatakan, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, ada orang pernah bertanya demikian, mengapa pada waktu Tuhan memimpin orang Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, Tuhan tidak langsung memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan, ya, saudara sekalian. Nah, karena Tuhan tahu bahwa pada waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan itu akan menjadi satu tantangan yang besar bagi mereka untuk mendengarkan Tuhan, ya. Kalau seandainya mereka tidak dipersiapkan terlebih dahulu untuk mendengarkan Tuhan, maka pada waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka pasti akan meninggalkan Tuhan. Mereka pasti tidak mendapatkan berkat daripada Tuhan. Jadi di sini kita melihat Tuhan mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita belajar mendengarkan Dia, ya, mendengarkan Dia. Dan orang Israel di dalam belajar mendengarkan Tuhan, mereka harus membayar harga yang lumayan tinggi, ya. Selama 40 tahun mereka harus berkeliling di padang gurun untuk sungguh-sungguh dapat belajar bagaimana mendengarkan Tuhan, saudara sekalian. Kalau tidak, mereka hanya bisa bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Kalau tidak, mereka hanya bisa meminta Tuhan melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak mendengarkan Tuhan, tetapi menginginkan Tuhan mendengarkan mereka. Nah, saudara, kadang-kadang di dalam kehidupan rohani kita juga bisa jatuh dalam situasi yang demikian, ya. Kita berdoa, kelihatan kita beribadah kepada Tuhan, kelihatan kita menyembah Tuhan, saudara sekalian, ya. Kita berdoa, kadang-kadang ucapannya indah di dalam doa kita. Orang malah merasa itu rindu bisa berdoa seperti kita. Tapi apakah hati kita berpusat kepada Tuhan atau berpusat kepada diri kita sendiri, ya, saudara? Apakah kita di dalam berdoa kita mau sungguh-sungguh meminta Tuhan menyatakan kehendaknya di dalam hidup kita, ataukah kita meminta Tuhan
menggenapi apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan, saudara sekalian, ya, seperti memberikan satu list untuk dilakukan oleh Tuhan melalui doa kita, saudara sekalian. Nah, kalau seandainya konsepsi yang demikian masih belum diputar, saudara sekalian, mungkin Tuhan masih mengizinkan kita jalan-jalan, ya, di padang gurun, melatih kita supaya kita memutarbalikkan konsepsi kita tentang hubungan kita dengan Tuhan. Bukan kita meminta Tuhan yang mendengarkan kita, ya, tetapi kita yang harus belajar mendengarkan Tuhan. Itu adalah hal yang sangat penting, saudara sekalian, ya. Kita yang harus mendengarkan Tuhan. Orang Israel selalu meminta Tuhan yang mendengarkan dia, tetapi Tuhan menginginkan orang Israel yang belajar mendengarkan Tuhan. Maka dia katakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, orang Israel mereka bilang, oh kami mempunyai daging-daging ya di Mesir. Mengapa harus mati di tempat ini makan mana yang asing yang mungkin tidak ada rasanya, saudara sekalian, bagi mereka, ya. Jadi mereka ingin Tuhan melakukan apa yang mereka inginkan, menyediakan makanan bagi mereka sesuai dengan apa yang mereka tuntut. Tapi di sini dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi yang penting adalah dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Dan pada waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, saudara sekalian, dia memenangkan cobaan iblis dengan salah satunya dengan ucapan ini, dengan mengutip ini, karena dia yakin dan dia menerapkannya, saudara sekalian. Ini penting, ya. Dia yakin, dia menerapkan di dalam hidupnya. Dia sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, tidak mendengarkan suara iblis, ya, saudara sekalian. Nah, iblis menawarkan yang indah, tetapi dia mendengarkan suara Tuhan, saudara. Ya, kita di dalam hidup kita sebenarnya Roma 8 mengatakan ada dua hukum, saudara sekalian, yang mencoba menarik kita, saudara. Hukum dari dosa menarik kita, seperti pencobaan Tuhan Yesus. Iblis mencoba untuk menarik dia. Hukum kebenaran menarik dia. Ya, Tuhan Yesus, firman Tuhan ada di dalam hatinya. Dan Tuhan Yesus sendiri harus mengambil keputusan, saudara sekalian. Jadi Tuhan Yesus mengambil keputusan untuk hidup dari setiap perkataan yang diucapkan oleh Tuhan, sehingga dia dapat mengalahkan iblis, saudara sekalian. Jadi kita melihat, ya, Tuhan membimbing orang Israel dengan cara di padang gurun untuk menempa mereka, menguji mereka, membiarkan mereka menikmati berkat yang bertahan lama. Demikian juga Tuhan memimpin kita melewati padang gurun, kadang-kadang tidak enak, ya, saudara sekalian, kering, nah, panas, saudara, ya. Akhir-akhir ini kita mengalami kepanasan yang lumayan berat, ya, saudara sekalian. Tapi Bay Area masih beruntung, ya. Daerah-daerah atas itu lebih parah daripada kita, ya, karena kebakaran, karena ini, karena itu. Nah, itu sudah tidak gampang, saudara sekalian, apalagi di padang gurun seperti orang Israel. Ya, kadang-kadang kita bicara tentang padang gurun, orang Israel 40 tahun di padang gurun, rasanya gampang, ya, saudara sekalian, ya. Tapi sebenarnya satu hal yang tidak gampang. Kalau kita sendiri yang mengalami, mungkin juga kita tidak bisa bertahan di dalam kehidupan yang ada di padang gurun itu, saudara sekalian. Tapi kita melihat Tuhan memakai cara yang demikian, ya, untuk menolong mereka. Mungkin juga Tuhan kadang-kadang memakai situasi-situasi yang mungkin kita sendiri tidak ingin, ya, saudara sekalian, ya. Nah, pada waktu kita baru percaya, mungkin kita masih
sangat berharap melepaskan diri daripada pencobaan, daripada penderitaan secepat mungkin. Saudara sekalian, kita selalu berdoa, Tuhan tolong saya keluar daripada kesulitan ini, kiranya kesulitan ini jangan cepat-cepat, bisa cepat-cepat berlalu, saudara sekalian. Tapi sebenarnya kalau kita sudah lebih dewasa, saudara sekalian, mungkin doa kita berbeda. Ya, kita mungkin berkata, Tuhan, walaupun saya tidak ingin masalah ini terjadi, walaupun saya tidak suka dengan penderitaan ini, tapi kalau ini adalah cara Tuhan memimpin saya, cara Tuhan menempa saya ingin belajar, saudara sekalian, ya. Maka kita akan lebih rendah hati untuk menerimanya, ya. Jadi, saudara sekalian, pertumbuhan kerohanian kita akan menolong kita untuk lebih siap di dalam kita menghadapi penderitaan. Kita tidak lagi begitu gampang untuk mengeluh, kita akan lebih melihat ada sisi lain berkat yang Tuhan berikan, dan Tuhan seringkali memilih, ada seorang mengatakan demikian dengan indah, dia mengatakan Tuhan sering memilih prajuritnya dari tempat-tempat penderitaan, katanya. Nah, ini kalimat ini pada waktu saya membacanya, saya rasa penulisnya pasti seorang yang pernah ditempa oleh Tuhan, ya, pernah mengalami siksaan, ya, daripada orang-orang yang tidak mencintai Tuhan, ya, saudara sekalian. Mungkin dia mengalami sebagian daripada apa yang dialami oleh Rasul Paulus, sehingga dia mengatakan dengan begitu tegas, ya, bahwa Tuhan sering memilih prajuritnya dari tempat-tempat penderitaan, katanya. Orang Kristen yang tidak pernah mengeluh dan yang mengizinkan penderitaan yang sia-sia itu terjadi dalam hidupnya akan ditempa menjadi baja dan dipimpin oleh Tuhan masuk dalam kekayaan kemuliaannya. Wah, ini adalah kata-kata dia yang dia rasakan sendiri, saudara sekalian, ya. Dia rasakan sendiri. Nah, Mother Teresa dia juga pernah berkata demikian. Dia katakan rasa sakit dan penderitaan telah datang ke dalam hidup Anda, katanya. Tetapi ingat, katanya, ya, ingat, rasa sakit, kesedihan, penderitaan, dia katakan ini hanyalah ciuman Yesus, katanya. Nah, itu satu humor yang indah, ya, yang dia katakan. Ini sebagai pertanda bahwa Anda telah datang begitu dekat dengannya sehingga dia dapat mencium Anda, katanya. Nah, saudara, ini adalah satu kalimat yang boleh selalu kita renungkan, ya, saudara sekalian. Kita bayangkan, ya, kita menghadapi penderitaan, fisik kita mengalami kesakitan, ya, fisik kita mengalami kesakitan, tetapi jiwa kita mengalami kedekatan daripada Tuhan. Nah, Paulus mengatakan ini kita alami sekarang, tapi itu di hari kemudian akan jauh lebih indah lagi, saudara sekalian. Ya, sekarang mungkin fisik masih mengalami penderitaan, tetapi satu hari nanti fisiknya akan terlepas daripada penderitaan. Maka kita fokus kita seperti Paulus, ya, kita tidak berfokus pada penderitaan yang ada di dalam hidup kita. Ya, seorang bernama James, ya, dia juga pernah berkata demikian. Dia mengatakan Tuhan memimpin kita ke dalam air yang dalam, ya, bukan untuk menenggelamkan kita, katanya, ya, tetapi untuk menyucikan kita, untuk membersihkan kita, ya, saudara. Itu adalah satu perkataan yang selalu boleh mengingatkan kita bahwa kita perlu selalu dibersihkan, dan kadang-kadang Tuhan membersihkan kita melalui situasi yang demikian. Nah, seorang lain lagi mengatakan, pada waktu engkau mengalami penderitaan, mungkin kita sudah merasa tidak kuat lagi, saudara sekalian. Ya, kita sudah merasa tidak kuat lagi, kita ingin terlepas daripada penderitaan itu. Atau mungkin kita dalam satu situasi di mana kita
mencoba untuk melarikan diri, saudara sekalian. Ya, nah mungkin dia katakan itu adalah kesempatan bagi Tuhan untuk memakai situasi-situasi yang tidak enak ini untuk membantu kita bertumbuh, saudara sekalian. Ya, nah kalau kita bisa melihat dari di balik apa yang kita alami, kita akan sungguh-sungguh menemukan bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita, Tuhan sedang menempa kita. Bahkan Tuhan sering memakai keadaan situasi-situasi yang tidak enak bagi kita untuk menempa kita, ya saudara sekalian. Nah, Saint Augustine kita mengenal, ya, dia mengatakan bahwa pencobaan dan penderitaan itu sebenarnya adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara sekalian. Ya, kesempatan apa, saudara sekalian? Kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dosa kita di masa lalu. Ya, ada banyak orang selalu mengingatkan kita, kalau kita hidup terlalu lancar, kadang-kadang kita bisa melupakan Tuhan. Ya, bahkan kita gampang untuk berfokus kepada kenikmatan semata-mata. Nah, itu bukan tidak baik, tetapi itu sangat berbahaya. Ya, jadi Tuhan bisa kadang-kadang memakai pencobaan, bahkan penderitaan untuk mengingatkan kita, untuk menolong kita memperbaiki kehidupan kita, ya, kehidupan yang perlu diperbaiki. Dan dikatakan di sini dalam saat-saat yang demikian Tuhan seperti seorang dokter sedang menyembuhkan kita, saudara sekalian. Jadi penderitaan itu merupakan obat ilahi, saudara sekalian. Ya, jadi kita tahu Augustine adalah seorang yang sangat dipakai oleh Tuhan. Dia juga mempunyai latar belakang yang luar biasa, saudara. Kalau ada waktu, saudara boleh membaca riwayat hidup Augustine. Saudara akan melihat dia adalah seorang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ya, jadi dia bisa mengalami begitu banyak di dalam hidupnya, kemudian memberitahukan kepada kita bahwa penderitaan sebenarnya adalah obat ilahi yang akan menolong kita memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki kesalahan kita, supaya kita kembali kepada Tuhan. Ya, nah ini Oswald Chambers, dia juga pernah menulis perkataan-perkataan yang demikian, ya saudara sekalian. Kita tidak bertanggung jawab pada situasi di mana kita berada. Ini kalimat yang sangat penting, saudara perhatikan. Tetapi tanggung jawab kita adalah bagaimana kita mengizinkan, ya, situasi-situasi itu mempengaruhi kita. Nah, itu yang perlu kita perhatikan katanya, ya. Jadi kadang-kadang fokus kita terlalu kepada perkataan orang lain. Ya. Kadang-kadang fokus kita terlalu pada sikap orang lain. Sehingga kadang-kadang setelah seseorang mengucapkan satu kata, dua kata, kita simpan di dalam hati, saudara. Kita mengingat-ingat, lalu kita tidak mau memaafkan. Akhirnya kita sendiri yang menderita. Saya pernah katakan, ya, kadang-kadang bahkan kita tidak bisa tidur karena perkataan daripada orang lain. Saudara, itu adalah sesuatu cara hidup yang memperhatikan situasi. Tetapi dia katakan kita jangan, tugas kita, ya, tanggung jawab kita bukan pada situasi yang ada, tetapi bagaimana situasi itu mempengaruhi hidup kita. Nah, saudara sekalian, ya. Nah, situasi itu bisa berada di atas kita, atau situasi itu juga bisa menjadi satu situasi di mana Tuhan pakai untuk mengubah kita. Ya, jadi jangan, ada seorang pengkhotbah, dia pernah memakai
temanya yaitu jangan menyia-nyiakan penderitaan. Ya, kadang-kadang kita menyia-nyiakan penderitaan, kita menderita dengan sia-sia, tidak mendapatkan pelajarannya, tidak mendapatkan maknanya, tidak mendapatkan hikmahnya, saudara sekalian, karena kita begitu berfokus kepada penderitaan itu sendiri, karena kita begitu berfokus kepada orang yang menyebabkan kita menderita, karena kita begitu berfokus kepada bagaimana melepaskan diri daripada penderitaan. Akhirnya menjadi sia-sia katanya, ya. Tapi di sini dikatakan kita harus berfokus bagaimana supaya Tuhan bisa memakai penderitaan itu untuk menolong kita. Nah, ini juga satu hal yang sangat penting. Dia katakan sukacita itu tidak selamanya terjadi karena tidak ada penderitaan. Tetapi yang jelas kalau Tuhan hadir di dalam hidup kita, kita pasti memiliki sukacita. Ya, saya percaya, saya setuju dengan perkataan yang demikian, ya saudara sekalian. Kemudian Mazmur lagi kita melihat pemazmur mengatakan, aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab engkau sendirilah yang bertindak. Nah, ini memang kelihatannya agak sedikit membingungkan. Aku keluh, tidak kubuka mulutku. Artinya, aku sebenarnya dalam situasi yang kalau secara umum manusia akan mengeluh, kalau manusia akan akan berteriak-teriak, merasa mereka itu dikhianati atau merasa mereka itu disiksa atau merasa mereka itu hidup dalam keadaan yang tidak sepatutnya mereka terima, sehingga keluhan itu bisa diucapkan, bisa orang kalau menderita kadang-kadang suka supaya orang lain tahu maksudnya, ya. Tetapi dia katakan dia tutup mulutnya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, karena dia tahu bahwa Tuhan sendirilah yang bertindak. Nah, saudara, saya rasa ini juga satu hal yang indah, ya, yang kita perlu pelajari di dalam hidup kita, bahwa Tuhan kadang-kadang juga bisa bekerja di dalam hidup kita, sehingga kita bisa belajar bagaimana mendengarkan Tuhan, ya, mendengarkan Tuhan seperti pemazmur. Kita tidak seharusnya dan tidak selamanya harus mengeluh di hadapan Tuhan, ya. Kita boleh membiarkan Tuhan terus bertindak dan kita mengalami hal yang indah, ya. Ada seorang penulis juga berkata demikian. Dia mengatakan, orang yang mempunyai kerohanian yang baik mengetahui satu kali menghindari rasa sakit berarti satu kali menahan berkat Tuhan, katanya. Satu kali kita menghindari bahaya, berarti satu kali kita kehilangan kemuliaan, katanya. Jadi menjauhkan penderitaan sama saja dengan menolak berkat yang terselubung, katanya. Saudara, ini adalah satu hal ya. Kelihatannya kita diminta untuk pergi menghadap penderitaan atau menghadap bahaya, saudara. Tapi kita tidak mencari-cari, ya, kita tidak mencari-cari. Tapi ada kalanya ada situasi yang memaksa kita, ya, tadi itu, ya. Satu kali kita menghindari bahaya, satu kali kita kehilangan berkat daripada Tuhan. Jadi memang kadang-kadang kita tidak cari-cari, tetapi kalau bahaya itu diizinkan oleh Tuhan, sebenarnya itu adalah kesempatan Tuhan izinkan untuk melatih diri kita, ya. Jadi dalam kesulitan, selama Tuhan menggunakan Roh Kudus untuk berbisik ke hati kita, kita akan terus seperti yang dikatakan oleh tadi sebagai balsem, ya, oleh Augustine itu, ya. Nah, kesulitan itu seperti balsem yang dipakai oleh Tuhan untuk di satu sisi mengingatkan kita, menyembuhkan kita, dan menolong kita kembali kepada Tuhan, ya. Jadi saudara sekalian, kita melihat bahwa penderitaan itu sebenarnya adalah sesuatu yang Tuhan pakai, saudara. Ya, Tuhan pakai supaya kita dipersiapkan untuk menerima kemuliaan Tuhan.
Ini ada satu pepatah Chinese ya, saudara sekalian. Pepatah Chinese ini mengatakan, 不经一番寒彻骨，焉得梅花扑鼻香。Saudara sekalian, dikatakan di sini, kalau kita tidak mengalami, tidak melewati musim dingin yang menusuk sumsum tulang kita, bagaimana mungkin kita dapat mencium keharuman bunga plum itu, saudara sekalian, ya. Jadi ini adalah satu istilah yang mengatakan bahwa penderitaan adalah proses di dalam hidup kita yang harus kita alami. Satu hari nanti kita akan kembali kepada Tuhan dan kita akan melihat kemuliaan itu sangat indah, saudara sekalian. Ya, jadi kita belajar seperti Paulus. Kita berfokus bukan pada situasi kita. Saya tahu saat ini banyak di antara saudara yang mungkin sedang menghadapi tantangan, mungkin sedang menghadapi kesulitan, mungkin sedang bergumul tentang sesuatu, ya. Tapi jangan kecewa, jangan putus asa, jangan jangan berkecil hati, saudara sekalian. Kita berfokus kepada Tuhan Yesus. Kita melihat kita di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, ya dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Kita melihat kita melakukan semuanya itu, tetapi mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri pernah demikian, dia katakan, dia mengabaikan kehinaan. Kita tahu siapakah Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi yang begitu berkuasa, saudara sekalian. Ya, dia seharusnya mendapatkan kehormatan. Dia seharusnya disembah oleh manusia. Dia seharusnya menjadi pusat di dalam hidup manusia. Tetapi pada waktu Yesus berada di dalam dunia ini, dia dihina, saudara sekalian. Dia dianiaya, bahkan terakhir dia dipaku di atas kayu salib, saudara sekalian. Suatu hukuman yang paling hina pada saat itu. Nah, saudara, kadang-kadang kita menerima sedikit penghinaan aja sudah tidak gampang, ya. Saya ingat dulu waktu masih muda, saudara sekalian, ya. Nah, waktu di Indonesia waktu masih awal-awal, masih di SMA, suka memakai sepeda motor, saudara sekalian. Nah, waktu itu saya beli satu sepeda motor, RX King, saudara sekalian. Ya. Nah, kalau kita pakai RX King, kalau ada sepeda motor yang lebih kayak Honda Bebek nyalip kita, mungkin kita merasa, wah, kamu berani menyalip RX King, saudara sekalian, ya. Rasanya RX King itu harus menunjukkan power-nya kepada Honda Bebek, saudara sekalian. Nah, kadang-kadang ada saat ada perasaan seperti demikian di dalam hati kita. Nah, Tuhan Yesus bisa saja, ya, seperti waktu dia dihina, waktu dia dianiaya, dia bisa saja mengutus malaikat untuk menghancurkan mereka. Gampang sekali, saudara sekalian. Tidak ada masalah sama sekali. Tetapi Tuhan Yesus dikatakan mengabaikan kehinaan. Luar biasa, saudara. Mengabaikan kehinaan. Tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Nah, saudara, dia itu menggantikan kehinaan dengan sukacita karena Tuhan menyediakan bagi dia sukacita dan sekarang dikatakan duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi saudara-saudara, kita melihat di sini Tuhan Yesus walaupun dia menderita, tetapi dia tetap berfokus kepada karya yang harus dia selesaikan di atas kayu salib, saudara. Yusuf, tadi saya katakan Tuhan memakai banyak waktu untuk menempa Yusuf, ya.
pada waktu di dalam berkat daripada Yakub di dalam Kejadian pasal yang ke-49 dikatakan Yusuf adalah pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh. Ya, perhatikan. Dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Kita melihat Yusuf ya, di dalam kata-kata ini Yusuf begitu dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tetapi kalau kita melihat kembali kehidupan Yusuf, saudara sekalian, ya saya rasa kita ingin jadi seperti Yusuf setelah dia menjadi Perdana Menteri, saudara. Tetapi kita tidak ingin menjadi Yusuf pada waktu dia dijual, pada waktu dia dikhianati istri Potifar, pada waktu dia dipenjarakan. Saya percaya kita tidak senang dengan itu, saudara. Ya, tetapi itu yang harus dilakukan oleh Yusuf sebelum dia mencapai tempat di mana Tuhan mau memakai dia. Kita melihat dia adalah anak kesayangan papanya pada waktu dia berumur 17. Dia mengalami begitu banyak penderitaan, dia baru dikeluarkan dari penjara, kemudian diangkat oleh Raja Mesir pada waktu umur 30. Berapa tahun, saudara sekalian? 13 tahun. 13 tahun ya. Lihat Yusuf umur 17 masih muda, gagah, sudah kehilangan segala-galanya sampai umur 30. Kalau Yusuf tidak beribadah kepada Tuhan, kalau Yusuf tidak berfokus kepada Tuhan, kalau Yusuf melihat kejahatan kakak-kakaknya, kalau Yusuf melihat kejahatan istri Potifar, kalau Yusuf melihat mengeluh karena dilupakan oleh juru minuman, saudara-saudaraku yang kekasih, Yusuf tidak mungkin menjadi orang kedua penguasa di Mesir, saudara sekalian. Tidak mungkin, ya. Kalau dia hanya memikirkan bagaimana membalas dendam terhadap kakak-kakaknya yang melemparkan dia ke dalam sumur, yang mengikat dia, yang mengambil jubahnya, yang menjualkan dia ke Mesir. Kalau dia pada waktu ditindas di Mesir, dia bisa saja membayangkan, ya saudara, kalau bukan karena kakak-kakakku, saya tidak akan menjadi orang seperti ini. Saya masih disayangi papa saya, saudara sekalian. Ya, nah saudara, kadang-kadang itu yang masuk di dalam pikiran kita. Kadang-kadang itu yang menggerogoti ketenangan hati kita, membuat kita tidak mampu melihat ke depan, membuat kita tidak mampu peka terhadap kuasa Roh Kudus, membuat kita tidak mampu mendengarkan bisikan Roh Allah di dalam hati kita. Karena pikiran kita terlalu dipenuhi dengan kejahatan-kejahatan orang lain. Nah, saudara sekalian, kalau Yusuf sungguh-sungguh memikirkan kakaknya yang jahat, kalau Yusuf sungguh-sungguh memikirkan istri Potifar yang begitu mengkhianati dia, saya percaya dia tidak dapat dipakai oleh Tuhan. Dia akan hidup di dalam penderitaan. Dia mungkin akan mencari jalan untuk membalas dendam, tetapi dia tidak. Ya, dari dua nama anaknya kita melihat dari Efraim dan Manase, kita melihat anak pertama dia memberikan nama itu, dia mengatakan Tuhan membuat saya melupakan rumah orang tuaku. Yang kedua, Tuhan membuat saya maju, saudara sekalian. Jadi kita melihat luar biasa Yusuf, ya. 13 tahun, bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 1 bulan,
bukan 1 tahun, saudara sekalian. 13 tahun dia harus mengalaminya. Kemudian Tuhan melihat dia sudah siap, ya. Tuhan memimpin dia keluar. Itu satu pengalaman yang tidak gampang, ya. Dia mengalami banyak penderitaan, tetapi Tuhan kembalikan semua hormat kepada dia, semua kemuliaan kepada dia, karena dia melakukan semuanya itu dengan menyerahkan jiwanya kepada Tuhan, seperti ayat yang kita baca tadi. Ya, ini ya saudara, di dalam 1 Petrus pasal yang keempat yang ke-19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya kepada Pencipta yang setia dengan selalu berbuat baik. Ini yang dilakukan oleh Yusuf, saudara sekalian, ya. Dia tidak mengeluh, dia tidak mengingat-ingat kesalahan orang, dia tidak mencari kesempatan untuk membalas dendam, tetapi dia menyerahkan jiwanya kepada Tuhan, dan dia tetap berbuat baik. Di rumah Potifar dia berbuat baik, saudara sekalian. Wah, luar biasa, dia mendapatkan kepercayaan daripada Potifar karena dia berbuat baik, saudara sekalian. Ya, di penjara dia berbuat baik, dia mendapatkan kepercayaan daripada kepala penjara. Kemudian dia berbuat baik terhadap juru minuman dan juru makanan, tetapi juru makanan karena berbuat salah, saudara sekalian, ya. Juru minuman dia tetap berbuat baik. Nah, saudara sekalian, dia tidak pernah mengingat kesalahan orang, bahkan dia tetap bersikap baik terhadap semua orang. Jadi itulah satu keindahan di dalam diri Yusuf. Nah, kita melihat di sini Paulus mengatakan, sebab aku yakin penderitaan zaman sekarang penderitaan kita di satu sisi, saat ini juga kita boleh menikmati keindahannya. Tetapi di kemudian hari, karena penderitaan kita akan melihat kemuliaan yang lebih indah. Nah, mulai ayat yang ke-19 dan selanjutnya, saudara sekalian, kita akan membahas tentang kemuliaan yang Paulus katakan yang akan dinyatakan kepada kita, ya. Tidak hanya intensitas kemuliaan ini yang tak tertandingi, tetapi juga tempat di mana ia memanifestasikannya tidak ada bandingnya. Luar biasa. Kita akan membaca di dalam ayat ke-19. Kalau saudara ada waktu di rumah, baca dulu. Minggu depan kita akan membahas akan ayat-ayat tersebut. Ya, kita akan melihat bahwa Paulus mengungkapkan kepada kita tentang manifestasi kemuliaan itu, baik di dalam hidup kita yang sekarang ataupun di dalam kekekalan nanti. Ya, bahkan kita melihat Paulus mengungkapkannya seolah-olah tidak dapat dinyatakan. Ya, kemuliaan itu tidak dapat dinyatakan dengan kata-kata manusia. Nah, itu tidak dapat dinyatakan dengan kata-kata manusia karena melampaui apa yang dapat diungkapkan dengan cara manusia, saudara sekalian, ya. Kita kalau baca Wahyu juga dikatakan di sana tidak ada tangisan, saudara sekalian. Itu adalah cara antropomorfis. Kalau tidak ada tangisan, ya tidak perlu ngomong, saudara sekalian, ya. Bagaimana keadaan tidak ada tangisan, saudara sekalian? Sebenarnya situasinya melampaui tidak ada tangisan. Tapi yang manusia tahu tidak ada tangisan adalah sukacita, saudara sekalian. Maka memakai istilah tidak ada tangisan. Sebenarnya kalau tidak ada tangisan ya sudah, ya tidak ada tangisan. Tetap memakai istilah menggunakan tangisan untuk memperbandingkan situasi yang ada di sana. Jadi kemuliaan yang luar biasa daripada Bapa di surga telah dipersiapkan kepada setiap kita, ya, anak-anaknya. Jadi kita harus mempunyai iman yang teguh, saudara. Hari ini kita memakai banyak waktu untuk melihat kembali situasi yang sedang kita hadapi, penderitaan-penderitaan yang bisa menggerogoti hidup kita, bisa menggerogoti iman kita, tapi kita tetap berfokus kepada Tuhan Yesus yang memberikan iman kepada kita. Dan selanjutnya minggu depan kita akan meneruskan hidup atau
tenggelam di dalam kemuliaan itu, ya. Nah, saudara. Nah, jadi hari ini saya pikir sampai di sini. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih karena kami diizinkan untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup yang merupakan sarana-sarana yang seringkali dipakai oleh Tuhan justru untuk membawa kami bertumbuh di dalam kerohanian kami, membawa kami mempersiapkan hati kami untuk menerima kemuliaan yang akan datang yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami sadar bahwa menghadapi tantangan itu bukan hal yang gampang, tetapi biarlah kami boleh belajar menyerahkan jiwa kami kepada Tuhan, sehingga di tengah-tengah keadaan yang sulit, kami tetap berbuat baik, kami tetap hidup menyenangkan Tuhan, kami tetap berjuang dan berusaha menjadi berkat bagi orang lain, seperti teladan yang Yusuf berikan kepada kami. Tuhan, kami sangat lemah, tetapi kami percaya bahwa dengan kekuatan daripada Tuhan, kami dapat melakukannya. Berkatilah setiap saudara kami di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang menanti jawaban doa daripada Tuhan, yang sedang menanti akan pimpinan Tuhan, kiranya Tuhan juga yang menolong mereka. Berkati keluarga setiap saudara kami, berdoa bagi anak-anak yang sedang berada di sekolah, khususnya di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, memelihara agar supaya anak-anak yang ada di sekolah tetap dilindungi oleh Tuhan. Kami berdoa bagi pertumbuhan anak-anak di tengah-tengah masyarakat budaya yang sangat menantang iman mereka. Biarlah Tuhan juga yang menolong kami dengan hikmat, menolong, membimbing mereka supaya tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang jahat daripada masyarakat maupun lingkungan yang ada. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.